Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zidan Sakif Indra Darmawan, bisa dipanggil Zidan dengan NIM G0021 G002491. Saya dari kelompok SGDA 7 atau 2407 dengan aslab anatominya Mbak Zahra. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan laporan praktikum anatomi mengenai eh, organ-organ pencernaan atau digestif. Oke, kita langsung mulai saja. Kita membaca laporannya terlebih dahulu, di mana di sini dilaporkan bahwa Alif baru saja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek pas mereka nongkrong. Dan teman-temannya saling merasa insecure bertanya kepada Alif gimana caranya biar si spek maksimal. Nah, Alif ini sebagai gym bro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perut jadi kotak-kotak. Nah, pertama kita akan menjelaskan tentang lapisan-lapisan dinding anterior dan posterior, lalu menjelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Setelah itu juga menjelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan tentang eh, lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Jadi dinding abdomen itu dibagi menjadi dua, anterior dan posterior, atau bisa disebut dinding abdomen anterolateral dan juga posterior. Nah, untuk dinding abdomen anterolateral itu urutannya adalah dari yang paling luar, dari yang paling superficial itu ada kulit, fascia superficialis. Nah, di fascia superficialis itu nanti ada eh, eh, oh, kita urutin dulu ya. Jadi dari kulit, fascia superficialis, fascia profunda, terus musculi et aponeurosis, terus habis itu juga ada fascia transversus atau transversalis, terus habis itu extraperitoneal, extraperitonealis, dan juga peritoneum parietale. Nah, untuk membahas lebih lanjutnya, jadi kita mulai dari pertama kulit ya. Kulit seperti biasa ya, dia disusun oleh epithel squamous kompleks dengan konifikasi, dan setelah itu kita ke lapisan superficialis. Nah, lapisan superficialis itu adalah yang ini, yang ada fatty layer-nya. Nah, jadi itu lapisan superficialis itu nanti dia ada dua. Dia ada fatty layer dan juga ada membranous layer. Nah, untuk fatty layer sendiri itu nanti disebut dengan fascia fascia Kemper. Kalau misalnya dengan dia membranous layer itu namanya fascia profunda. Fascia scarpa, maaf. Selanjutnya kita ke fascia profunda ya. Fascia profunda tuh dia bagian bawahnya lagi. Jadi habis ini kan ini kan skin, terus habis itu ini superficial, terus habis itu ini fascia profunda. Eh, Setelah itu kita eh, ke lapisan ketiga yaitu lapisan keempat yaitu musculo etapenerosis. Nah, muskulusnya yang di sini itu ada 5. Jadi yang pertama ada oblikus. Yang pertama ini ya. Jadi muskulus-muskulusnya ini. Itu tuh ada yang pertama oblikus eksternal. Jadi itu namanya musculus externus, musculus obliquus externus abdominis. Terus juga ada internal obliquus. Terus habis internal tuh nanti di bawahnya ada transversal abdominis. Nah, selain itu, karena ini potongannya seperti ini, jadi yang terlihat hanya 3 ini. Tapi sebenarnya ada dua lagi ya ini. Ini ada rectus abdominis dan juga piramidalis. Nah, ini muskulus ini juga dibagi menjadi dua, yaitu yang eh, flat, flat muscle sama yang vertical muscle. Nah, yang flat muscle itu yang ini. Nah, selanjutnya kita ke fascia transversalis. Nah, fascia transversalis itu ya di bawahnya ini. Jadi yang bagian ini lebih ototnya itu namanya fascia transversalis atau ada di sini nih kita highlight. Setelah itu nanti ada extraperitoneal fascia, fascia extraperitoneal. Nah, juga terus habis itu ada peritoneum parietalis. Nah, ini tadi kan yang anterolateral atau yang bagian eh,
anterior. Nah, bagaimana dengan yang bagian posterior? Sebenarnya tuh nggak jauh beda, tapi di gambar ini juga aku, sorry bukan nggak bisa nemu eh, gambarnya karena sebenarnya susah nyari gambarnya, aku nggak nemu. Tapi urutannya aja ya mungkin. Urutannya sebenarnya tuh mirip-mirip. Di posterior tuh dia urutannya kulit, terus habis itu fascia superior, fascia superficialis, terus habis itu musculus juga. Nah, bedanya di musculus ini dia ada 4 lapisan. Yang nanti 4 lapisannya sendiri itu juga isinya beda-beda. Terus yang terakhir, yang keempat tuh extraperitonealis sama peritoneum parietalis. Nah, bedanya di sini nggak ada lamina profunda gitu. Nah, untuk otot-ototnya itu ada lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga, dan lapisan keempat. Nah, untuk lapisan pertama yang digambar yang terlihat di sini adalah latissimus dorsi. Dah, lapisan pertama itu cuma latissimus dorsi. Nah, lapisan kedua itu ada eksternal obliquus abdominis. Ini yang dari sini dia kan lapisan kedua, abdominis. Terus habis itu juga ada erector spinal, nih erector spinalis. Ini juga kedua, lapisan kedua. Terus habis itu juga ada longissimus dorsi. Eh, Kayaknya nggak ada di sini longissimus dorsi. Ya pokoknya ada longissimus dorsi. Terus habis itu juga ada torspina, longissimus dorsi sama serratus posterior inferior. Nah, 4. Jadi yang di lapisan kedua tadi aku ulangi ada obliquus externus abdominis, terus habis itu ada erector spinalis, terus habis itu ada longissimus dorsi, terus habis itu juga ada serratus posterior inferior. Terus di lapisan ketiga itu ada multifidus, musculus multifidus. Ini juga nggak kelihatan. Terus habis itu ada musculus multifidus interspinalis. Terus habis itu juga ada musculus obliquus internus abdominis. Nah, tadi internus dia kan di bawahnya yang eksternal. Itu dia urut lapisan ketiga. Terus habis itu dia ke lapisan keempat itu ada lah eh, yang ini musculus quadratus lumborum lumborum. Terus habis itu ada iliopsoas juga. Terus habis itu juga ada transversus abdominis yang tadi ini gitu. Oke, terus habis itu kita lanjut untuk ke muskulus-muskulus yang ada di bagian eh, di bagian abdominal. Jadi tuh ya muskulus-muskulus yang ada di sini tuh ya kayak yang udah aku sebutin tadi, kayak dari lapisan luar sampai dalamnya, lapisan pertama, kedua, ketiga. Nah, itu tuh struktur-struktur yang menyusun muskulus-muskulus yang ada di perut. Nah, di sini itu muskulusnya yang seperti tadi ada latissimus dorsi, ada serratus anterior, ada eksternal oblik, terus ada internal oblik, terus habis itu eh, dan lain-lain. Nah, sebenarnya ini kan lapisannya masih yang bagian luar nih. Kalau misalnya dipotong lagi, ini nanti akan ada yang namanya eh nih, garis ini itu namanya garis atau namanya linea alba. Dan di sini ada intersection-intersectionnya. Nah, otot yang di sini itu nanti adalah otot rectus abdominis. Jadi, otot rectus abdominis itu nanti dibagi menjadi tiga, ada bukan dibagi menjadi tiga, tapi dia ada lineanya, intersectionnya yang membagi dia seperti membagi tiga, dan itu membuat si siapa tadi namanya, si Alif tuh dia kelihatan six-pack. Jadi kan ada 6 nih. Nah, ini itu dibagi tingginya itu tuh ada yang setinggi umbilikalis, terus setinggi sipoideus, prosesus sipoideus di sini, dan di tengah-tengah antara umbilikalis sama prosesus sipoideus. Nah, ini. Itulah mengapa ini terlihat menjadi six-pack seperti itu. Ini ada linea alba ya ini. Yang tengah-tengah itu namanya linea alba. Gitu. Oke, terus habis itu kita lanjut, waduh, kebalik. Lanjut ke eh,
pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan nomor 3, di mana kita ditanya untuk menjelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Jadi, di dalam pencernaan kita itu tuh ada organ yang bertugas untuk menggantung atau istilahnya gimana ya? Jadi dia bertugas buat organ lain tuh nggak jatuh-jatuh lah ya, gantungin lah. Nah, itu namanya mesenterium. Nah, mesenterium ini nanti dia akan melekatkan viscera intraperitoneal dan ke ke dinding abdomen posterior. Nah, mesenterium ini eh, kita ketahui ada tiga. Jadi ada tiga mesenteriumnya. Itu nanti, nah yang yang pertama adalah mesokolon. Nah, kan dia di transversum namanya, makanya namanya mesokolon transversum. Terus habis itu mesokolon ini dia tuh lipatan peritoneum yang luas. Terus dia tuh untuk ngehubungin jejunum dan juga ileum dengan dinding eh mesokolon itu karena namanya kolon, dia akan hubungin kolon transversum dengan dinding posterior abdomen. Terus habis itu kalau di sini juga mesokolon sigmoideum, ada mesokolon sigmoideum. Nah, ya karena namanya sigmoideum berarti dia ngubungin eh, kolon sigmoideum ke dinding abdomen. Tapi dia lipatannya berbentuk V tapi kebalik. Terus habis itu ada mana lagi ya? Omental. Nah, eh omentalis itu juga dia ngehubungin. Terus habis itu juga ada mesenterium. Nah, mesenterium itu dia akan menghubungkan jejunum dan juga ileum ke dinding posterior abdomen. Terus habis itu sebenarnya di sini kalau misalnya ini nggak kelihatan ya, di sini tuh ada nanti ada mesenterium juga. Nah, mesenteriumnya ini itu namanya mesoappendix atau mesente mesenterium, mesenteriolum, kalau nggak salah. Pokoknya dia tuh ngehubungin appendix juga ke dinding abdomen posterior gitu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.